mencintai ya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang ya, kecuali ya karena Allah. Ya, sehingga tadi kalau kita ini mencintai seseorang itu karena Allah, maka kita akan milih-milih. Orang yang kita cintai itu kita akan pilih. Dan itu nanti akan ketemu. Jadi bahasa ini frekuensinya itu nyambung. Bahasa elektro ya. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah nanti akan ketemu dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah nanti berkumpul dalam satu pengajian. Karena orang yang cinta kepada Allah itu insya Allah nek sholat ya ke masjid, ya. Sholat berjamaah. Maka nanti berkumpullah orang yang cinta kepada Allah itu berjamaah di masjid. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu cinta ilmu, cinta pengajian. Maka berkumpullah orang yang cinta kepada Allah itu di majelis taklim. Dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang mencintai karena Allah, ya, mencintai, maka cinta itu karena Allah. Ini baru kita akan merasakan. Karena apa? Kalau kita sudah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu ya akhlak kita akan menjadi baik. Sehingga seharusnya kita ya mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi. Para nabi ini hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Ya, kalau dalam Al-Qur'an nabiyin minal nabiyin wasyuhada wassolihin. Jadi orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Sehingga wajib bagi kita mencintai para nabi, mencintai orang-orang soleh, mencintai syuhada, dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka ketika kita di dunia ini, ya, berkumpullah kita ini dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, itu bagian dari kita membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mencintai saudara-saudara karena Allah. Nah, nanti kalau kita mencintai mencintai saudara kita karena Allah, maka nanti yang terjadi saling tolong menolong karena Allah. Jadi saling bekerja sama, saling bantu-membantu, saling melindungi, dan seterusnya. Ini kalau kita cinta kepada Allah. Tapi kalau ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta karena Allah, tetapi ketemu dengan saudaranya Muslim, ya, bukan saling menyayangi, tapi malah saling membenci, ya, saling menjatuhkan, ya, saling menghina dan sebagainya, maka itu bukan cinta karena Allah. Jadi mohon maaf, banyak orang-orang sesama ngaku Islam tapi saling menghina saudaranya, saling menjelek-jelekan, berusaha saling menjatuhkan. Nah, maka itu bukan cinta, bukan cinta karena Allah. Dan itu harus kita hati-hati, ya, kita jaga. Karena di penjelasan yang berikutnya adalah kebencian, ya, kita kepada orang-orang yang soleh itu, ya, kita benci kepada orang yang soleh, apalagi benci pada Nabi. Nah, karena ada orang yang ngaku Islam tapi menghina nabinya, menghina ajaran nabinya, ya, dan sebagainya. Ini terjadi. Maka itu dia tidak akan pernah merasakan lezatnya iman. Dan yang ketiga, orang yang merasakan lezatnya iman, yaitu kebencian terhadap kekufuran. Ya, kalau kita membahas kekufuran, ya, kekufuran ini lawannya adalah syukur, ya. Syukur lawannya kufur. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, ya, iman, maka kita bersyukur atas nikmat iman itu, maka kita tidak akan mengkufuri nikmat iman itu. Jadi tidak akan jadi kafir. Maka orang kafir ya tidak akan merasakan nikmatnya iman, dia kafir.
Jadi ajaran apapun. Maka kalau kita ini sudah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, ya, maka kita juga harus membenci kekufuran, membenci kesyirikan. Jadi kalau ada orang ngaku beriman kepada Allah tapi masih syirik, maka sesungguhnya dia belum bisa merasakan nikmatnya iman. Dia tidak akan bisa. Ada, karena orang seperti ini ada, ya. Sama-sama ke masjid, ya, sama-sama ini, tapi dia juga pergi ke dukun misalnya, golek pesugihan, sebagainya. Nah ini terjadi seperti itu. Maka dia nggak akan merasakan nikmatnya iman. Nah, yang akan merasakan iman ya benci dengan kekufuran, benci dengan kesyirikan. Nah sampai pada tahap ketika kita ini melakukan atau bahkan ya di kepala kita itu jangan sampai ada pikiran untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu luar biasa. Sehingga kita berusaha sekuat tenaga kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kalaupun ya kadang-kadang kan ya namanya manusia biasa, ya, kita manusia biasa. Sekali waktu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukan kita. Kita kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan fawailul lil musallin misalnya. Celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya ini tentu saja ya, dicelakakan oleh Allah, ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Dia tidak merasakan nikmatnya iman, ya, karena sholatnya lalai. Tapi kalau kita bisa merasakan, ya, kita terbiasa sholat fardu, kemudian kok terlambat, misalnya. Terlambat itu membuat kita menyesal. Ya Allah, kok saya terlambat sholat. Kemudian banyak kita beristighfar kepada Allah. Maka disitulah nikmat iman terasa. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, Allah sholat rak sholat podo wae, kan? Ini berat ini kan. Ini harus diobati, terapi hati nantinya. Harus tazkiyatun nafs. Sehingga orang yang bisa merasakan nikmatnya iman itu, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dia celaka. Maka sampai disebutkan sebagaimana dia itu benci kalau dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan, yang membawa kita masuk ke neraka itu apa? Kesyirikan, kemaksiatan, perbuatan dosa kita. Yang kecil-kecil ya maupun yang besar. Kecil-kecil kalau terus-terusan dikerjakan gitu ya jadi perbuatan besar, numpuk gitu. Nggak pernah tobat. Apalagi yang besar. Maka penjelasan bahwa orang akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman itu sebagaimana kita benci kekufuran, sebagaimana kita membenci kalau kita itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah kalau orang-orang yang ini, basirohnya orang itu, ada orang yang pandangan mata hatinya itu terang benderang gitu ya, itu melihatnya sudah bukan dohir. Jadi saya dulu belajar tentang basiroh misalnya, pandangan mata hati. Ya ternyata setelah belajar itu pandangan mata hati itu bukan orangnya hebat, bisa melihat sesuatu yang goib, bukan begitu. Ternyata dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya orang itu bisa melihat. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Rasulullah menyampaikan, misalnya man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi usron. Barang siapa membaca sholawat atasku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Maka ketika dia itu ya, dengan ilmunya itu dia faham, dia baca sholawat atas Nabi Allahumma sholli ala Muhammad 1 kali. Maka dalam pandangan dia itu sudah tampak pahala itu dilipat gandakan 10. Sama orang yang sholat berjamaah gitu ya. Ketika dia itu dibukakan mata hatinya, oh ketika saya berjalan dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat. Maka mata hatinya itu terbuka. Dia akan melihat, akan senang
sholat berjamaah ke masjid daripada sholat sendirian. Karena apa? Dia tahu sholat sendirian pahalanya cuma satu. Maka ini basiroh ya, pandangan itu ternyata dengan ilmunya. Dan itu tergambar ya karena saking fahamnya, saking dia memahami hakikat ilmu itu, maka itu tergambar seolah-olah itu di depan matanya itu. Sama dengan perbuatan maksiat. Jadi begitu misalnya hadis tentang pandangan misalnya. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Maka dia melihat kalau ketika memandang itu sama dengan panah-panah setan. Ya. Ketika dia melihat sesuatu yang diharamkan Allah, seolah-olah dia akan melihat ada panah menuju matanya. Gitu. Akhirnya dia merem, gitu. Nunduk. Itu basirah itu. Jadi basirah itu karena ilmunya. Jadi bukan karena bisa melihat yang gaib. Ya. Itu ngaji. Jadi dan yang lain. Sehingga ketika dia mau melakukan perbuatan maksiat, ya, belum melakukan maksiat itu karena dengan ilmunya, ya, dengan memahami kalau dia melakukan perbuatan maksiat itu dosanya besar, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Orang yang paham tahu dosa maksiatnya minum khamar misalnya, wah nanti diazab di dalam kubur dan sampai di hari kiamat, orang nggak akan melakukan perbuatan itu.